Dan adapun nikmat batiniah atau nikmat batin yang diberikan Allah kepada kita ialah dua perkara. Yang pertama nikmat iman dan yang kedua nikmat Islam. Yang tongdeng tertancap, yang tongdeng melekat di dalam hati kita, di dalam kalbu kita, di dalam batin kita, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita tongdeng hidup sebagai seorang mukmin dan seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan nikmat yang diberikan Allah pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat hadir berkumpul bersama-sama di kediaman ahli duka atau sahibul bait di Sapuenda. Tentunya bahwa beliau di Sapuenda dalam seminggu yang lalu telah ditimpa yaitu musibah dengan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang tua yang dicintai atau ibunda yang disayangi untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kehadiran kita dapat memberikan doa dan sekaligus memberikan yaitu rasa kesabaran, ketabahan dan keikhlasan kepada ahli duka atau ahli musibah, ahli bait di Sapuenda. Dan kemudian selawat dan salam malah lupa-lupana tentu sama-sama kita sampaikan, kita kirimkan ke pangkuan baginda junjungan alam, seorang nabi, seorang rasul yang bergelar dengan gelar yang sangat istimewa tanpa ada tandingannya dan tidak ada lagi yang menyerupainya, yaitu bergelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Dan beliau berpangkat dengan pangkat yang paling tinggi tanpa ada lagi yang akan menyamainya, apalagi untuk melebihinya, yaitu berpangkat Habibullah, kekasih Allah, baik dari dunia sampai kelak di akhirat. Jadi beliau tiada lain tiada bukan sosok junjungan kita yang kita cintai, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, kita kata-katanya Bapak Ibu, baik laki-laki dan perempuan, kita tentu sangat mengidam-idamkan dan sangat menginginkan supaya lumah di akhirat, supaya lumah di hari kiamat, di padang mahsyar, kita dapat dibantu beliau, ditolong beliau, diberikan kita syafaat, sehingga kita dapat hebat bersama-sama dengan beliau untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian selawat dan salam malam lupa-lupana sama-sama kita kirimkan kepada ahli keluarga dan sahabat beliau sekalian yang gue ikut membela, yang gue ikut berjuang bersama Rasulullah, bahkan mereka telah berkorban untuk agama yang mulia enda. Tidak hanya mengorbankan harta, tidak hanya mengorbankan tenaga, bahkan mereka mengorbankan jiwa raga sampai nyawa sebagai taruhannya demi untuk agama Islam yang mulia enda dapat tersyiar dan dapat tersebar di atas dunia yang panah enda, sehingga pada malam yang berbahagia enda kita masih dapat hidup sebagai seorang mukmin dan muslim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia enda, tentu kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan selaku pengurus kampung, Bapak Kepala Desa beserta segenap jajarannya, dan juga yang sangat kita hormati, yang kita muliakan pengurus syarak, yaitu Bapak Imam Masjid, Khatib Bilal dan segenap jajarannya, serta yang kita hormati
yang kita muliakan, para guru-guru, para ustadz yang pada malam ini hadir di kediaman Sahibul Bait atau ahli duka, terutama dan istimewa pada malam ini di tengah-tengah kita hadir Mang Tuan Guru kita Ustadz Muslim. Semoga dengan kehadiran beliau di rumah duka Enda dapat memberikan petuah kesabaran, keikhlasan kepada Sahibul Bait. Dan kemudian yang kami hormati lagi guru-guru yang lain, para ustaz-ustazah, alim ulama cerdik pandai yang malah dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Memang yang kami hormati, yang kami muliakan selaku orang-orang tua kami, para sesepuh yang dituakan di kampung kita dan membawa secara umumnya. Dan bagaimana yang kami hormati, mungkin hadir Bapak Haji, Ibu Hajah, dan seterusnya yang kami hormati, yang kami muliakan, yaitu kaum beak kami, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang boleh hadir di kediaman ahli duka, ahli musibah Enda, yang tentu sama-sama kita hadir untuk memberikan doa kekuatan, kesabaran, ketabahan dan keikhlasan dalam hati ahli duka, ahli bait di Sapu Enda. Semoga tetap diberikan Allah kekuatan lahir batin dan ujian yang diberikan Allah Enda dapat mau dilalui dan dapat menahan dihadapi dengan keikhlasan. Dan seterusnya secara umum yang kami hormati yaitu masyarakat yang lot di kampung Tanambara Enda. Dan kemudian daripada ini yang teristimewa kepada Sahibul Bait, sekali lagi kami sampaikan mudah-mudahan selalu dalam kesabaran dan ketabahan. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada wangi Enda tentunya sebagai adat istiadat kita ketika Lord Allah menimpakan kepada kita yaitu musibah dengan berpulangnya ke rahmatullah seorang hamba, seorang keluarga, baik orang tua, sanak saudara bagi kita, tentu pada hari-hari kepergian ini kita Lord membuat harapnya, maka tentunya daripada almarhumah yang mau dipanggil Allah, yang mau berpulang ke rahmatullah pada waktu Enda, yaitu sebagai malam, yaitu malam tatas harap secara kita kampung, atau tentunya sebagai malam yang biasa kita pakai malam terakhir, maka disenda Sahibul Bait atau ahli duka mengundang kepada kita rata-ratana untuk doa bersama sekaligus disenda diisi dengan tausiah. Maka pada kesempatan yang berbahagia Enda, secara pribadi aku merasa terima kasih karena Sahibul Bait memberikan waktu dan kesempatan kepadaku untuk hadir di tengah-tengah kediaman Enda, yaitu menyampaikan kuliah ataupun ceramah agama. Namun sebelum dauh karya yang kusampaikan edahan, maka di Senin kupingirokan bantah kata-kata Bapak Ibu, apabila dalam penyampaian kunahan lot yang kurang berkenan atau lot salah dan khilafna, maka disenda aku mengiro kepada kita katana supaya dapat menahan ini diberi kemaafan. Dan seterusnya semaring aku dauh ceramah yang mungkin maklum untuk hadir atau mi bekas tenda, mungkin lewat lotmang 3 kali aku melintas di Senda. Tapi kalau berkunjung untuk kediaman kita bersama, barangkali aku makden haji hadir. Oleh karena ini, tak mungkin Bapak Ibu loteng yang kurang menandai atau yang kurang mengenal
sehingga lebih rasa pepusu di bagas ate. Oleh karena ini izinkan dalam kesempatan anda terlebih dahulu aku memperkenalkan diri di hadapan kita, yaitu dengan tujuannya supaya lebih mengeratkan yaitu silaturahmi dan persaudaraan di antara kita. Bapak Ibu yang berbahagia, gelahku biasa ditenggo Ustadz Salman. Aku begenden tading di Lai Ijo Dusun 4 dari Kampung Gunung Lagang, atau bekasnya sekitar 1 kilo lewat dari rumah sakit mengayak lakoni singkil. Jadi sebaling dapat dalam PT Astra, yang dapat jembatan dalam PT Astra ini mulai hijau sebelah kanan depan dari musalla yang di Lejo. Kami tading di sendi kebetulan alhamdulillah tahun 2019 yang lalu kami sendi majak sada pondok pesantren yang sedang dalam tahap pembangunan, dan saat endang berjalan pembangunan dan pembelajaran anak-anak tadi sendi, sehingga alhamdulillah mulut anak tayang mondok untuk belajar di pesantren kita ini. Pesantren ini gelarnya Darul Falah Az-Zamzamiyah. Gelarnya diambil dari bahasa Arab, Darul Falah Az-Zamzamiyah, telu kalimat, sara Darul, sara Falah, sara Az-Zamzamiyah. Kalau artinya terjemahannya bahasa kampung kita, Darul artinya tempat atau bekas, Falah artinya kemenangan, seperti bunyi azan, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Dan yang ketelu Az-Zamzamiyah sebagai makna, sebagai arti murid daripada Buya Zamzami di Singkil. Karena Bapak Ibu aku hendak kehia, yaitu pernah belajar tamat dari sekolah hayat atau sekolah SD, kehia belajar dengan Abuya Zamzami Sam di Singkil. Abuya Zamzami hendak termasuk telu ulama yang terkenal, yang tersebut tersosok bagi kita masyarakat Aceh Singkil. Tentunya yang pertama guru kita Syekh Bahauddin Tawar Tanah Merah sebagai ulama kita karismatik Aceh Singkil. Bagaimana abuya kita di Batu Korom Syekh Baihaqi, dan beliau salah satu dari Singkil Buya Zamzami. Ketelu ulama anda yaitu yang telah berperan untuk pendidikan keagamaan di Aceh Singkil anda, sehingga sudah banyak melahirkan generasi penerus, baik para alim ulama, para cendekiawan, bahkan sampai kepada para pejabat yang di Kabupaten Aceh Singkil Endah. Nah Bapak Ibu, kemudian aku berkeluarga dengan Kalak Sianjo-Anjo. Semetuaku Kalak Sianjo-Anjo, gelar semetuaku sentawi disebutkan Haji Panglima. Dan menurut cerita daripada orang tua atau semetuaku ini, Tanah Baraenda otang kampung Kalak ni kami, melainkan kampung kaum beak, kampung bekas pemilih bue. Apalagi semetuaku yang baru adalah memang Kalak kita dari Tanah Baraenda. Maka oleh kerana ini aku hendak sebenarnya otang Kalak yang dihadiran kita hendak otang aku hendak Kalak asing, aku hendak pemilih kaum beakmo, apalagi dengan almarhumah yang berpulang ke rahmatullah hendak adalah termasuk kami menutup adong. Jadi kehadiranku di Senden otangmo sebagai kehadiran Kalak yang orang sama sekali berkaitan dengan kita di kampung anda. Aku enda, ya masyarakat sebenarnya memang di Gunung Muria enda, tapi kaum beak untuk di kampung Tanah Bara enda. Jadi karena ini tahlot nahan kita humbuk di lain waktu, di lain kesempatan, maka harapanku ulang mau mahanti, ulang mau segan,
untuk mempersiapkan supaya perkauman semakin erat terjalin dan persaudaraan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ini mau sekedar perkenalan dan kemudian daripada ini pada malam yang berbahagia ini dari pembawa acara Ustadz kita menenggokan aku untuk menyampaikan ceramah di hadapan kita yang sebenarnya kalau menurut hitunganku maring pantas dan layak kalau aku yang menyampaikan ceramah di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dilewek kueda. Karena mungkin barangkali bapak ibu yang di hadapan kueda mau lebih memahami, yang lebih berilmu pengetahuan, bahkan yang lebih dalam yaitu mengetahui ilmu. Namun karena mau dipersilahkan oleh pembawa acara dai Tuan Guru kita dai, maka pada kesempatan ini tahlot secara ayat atau sepotong hadis Rasulullah yang nahan ku sampaikan di hadapan kita. Mula mungkin pernah kita begini, mula mungkin pernah kita dengkohkan, apabila pernah kita kaji dan kita pelajari, maka anggap mudah sebagai mengulang-ulang kaji. Namun apabila tahlot dengkong biar kami yang paling menah, maring sama sekali pernah megeken, maka mudah-mudahan dapat menambah ilmu pengetahuan, terlebih-lebih menjadi amalan dalam sehari-hari. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang kematian, kalau kita membahas tentang kematian atau membahas umur, Lotsara ulama karenina disampaikan dalam kata-katana wal-lailu mahma tala wal fajru qad yattali wal umru mahma tala wal mautu haqqun alai. Karya artinya Bapak Ibu lot ulama mengatakan, dan lihatlah malam, perhatikanlah waktu malam. Sepanjang apapun malam, selama apapun keadaan malam, namun fajar akan terbit dan malam akan hilang. Sehingga disambung oleh ulama ini, dan perhatikanlah umur atau usia. Sepanjang apapun itu umur, sepanjang apapun itu usia, pasti kematian akan menutupnya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, untaian dari ulama ini sebenarnya sangat dahsyat untuk kita renungi. Sehingga kalau kita berbicara tentang umur, walaupun panjang umur, walaupun gedang usia ta, maka ulang sampai kita anggap diri kita orang akan meninggal dunia, pastinya kita walik oleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, nah karena ini maka Rasulullah dalam hadis buai mengatakan, terutama kata Rasulullah, iksiru min zikri hadimil lazat, iksiru min zikri hadimil lazat. Perbanyaklah wahai umatku, dok Nabi, untuk mengingat-ingat yang memutuskan kelezatan dunia. Dia itu adalah kematian. Jadi kadang Bapak Ibu, kita hendak dewan biakno yang mengingat mati. Aku Ustaz Nina, mulai ku ingat kejam mati, mak tanggung malum nalanjah tentu mah terus tendi kubana kari mana agak selera mangan pe maknya selera, mebahan pe maknya selera,
Kusa bagi ngojak ku ingat mati. Pengakak muka dia pernah dia berguna kemudian. Nah, enda salah mengingat gelapnya. Kuna asa lagi. Karena dengan yang mengingat mati enda frustasi yang geluna. Putus asa yang geluna. Sehingga anggapnya orang ini bermakna geluh enda. Padahal geluh enda kesempatan emas. Kesempatan emas yang orang akan terulang kedua kali. Nah, mula kita mengingat kematian, akan kita pergunakan mau kesempatan enda sebaik-baiknya. Karena kita yakin, mula ngau kecanahan roh kematian, maka hidup enda orang yang bisa diulang untuk kedua kali. Nah, karena ini Bapak Ibu, kalau kita renungkan, ribuan dan jutaan saat enda mayit-mayit di alam kubur menjerit untuk dikembalikan ke alam dunia. Mengiroi mi Allah Ta'ala supaya dibalikkan tole mi alam dunia. Orang dekah pirogai, orang soh setahun, orang soh sebulan pirogai, orang soh pirogai dibalikkan tole mi dunia, soh sarawari. Yang dipirogai sesaat dia, segejap dia balik tole di dunia. Orang bisa. Sehingga kata Allah ulangkan dibalik kena tole ni alam dunia, bahkan yang enggo tiba ajalna diunduh porane bisa. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Kata Allah, bagi tiap-tiap umat ini lot ketentuan ajalna. Sehingga apabila khoh ajal ini kepada mereka, tidak bisa untuk dimajukan dan tidak pula dapat diundurkan. Tidak dapat walaupun sesaat. Bahkan kalau kita mira undur pesekejap. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pengidon kalak yang tole ingin kembali di dunia, ya Allah, pelambatkan ya sekejap naik kematianku supaya aku bisa bersedekah dan bisa beramal soleh di atas dunia. Orang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena ini garis bawah kepada kita watana, isi kecajar mana orang percaya ya dengan kematiannya, faqad kafara bima jaa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya isi kecajar mana orang percaya yang akan mati dirina, maka yang kafir dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas dan tegas kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Bapak Ibu yang berbahagia, nah karena ini mengingat kematian supaya mendatangkan semangat bagas ngeluta, cara mengingatnya bahwa kita anggap ngeluin mau kesempatan untuk mempersiapkan bekal supaya ketika kita menahan meninggal dunia, kita bisa selamat untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kare kata Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Dalam sara ucapannya beliau menyampaikan, man dakhalal qabra bila zadin faqad rakabal bahra bila safinatin. Kare artinya, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sahabat Nabi, isi kecajar mana berani masuk ke alam kubur tanpa kerembah amal ibadah bekal,
maka ia sama seperti kalak yang berani mengarungi lautan tanpa ada kendaraan, tanpa sampan, tanpa pelampung. Cuba kita bayangkan Bapak Ibu punya kekira kalak melangi laut berulah si malut teridah tepina. Orang pakai sampan, orang pakai bungki, orang pakai kendaraan, orang pakai pelampung. Kira-kira kuning dia nahan nasib dalam tengah laut ini. Bagaimana dok kena Abu Bakar isi kejajar mana berani masuk di alam kubur orang kerembah amal ibadah dunia naik. Kunena hendak dapat bagas kubur ya Allah ya Tuhan. Pertama lebih gelapna, yang kedua sempitna, dan yang ketelu oleh Allah datangkan berupa baikkah ia di dunia, maka taman surga dapatnya. Tapi apabila maut akan didatangkan Allah di alam kubur ini berupa lembah dari lembah api neraka. Sama seperti kalau yang melangi laut berulah yang malut teridah tepi ni. Wah, ulang lewe gelombang na, ulang lewe ombak na, ikan-ikan na simbelen bak laut ni, ikan hiu, ikan paus na. Kira-kira punya nasib ni seperti indimo gambaran dokkan Abu Bakar Siddiq isi kecak umat Nabi Muhammad berani masuk ni kubur, artinya meninggal dunia tanpa membawa bekal. Nah kau naik ini Bapak Ibu, sekali naik kalau urusan kematian kita orang bisa lari, orang bisa kita bunyikan diri kita dari kematian. Walau kuntum fi burujin musyayadah, walaupun kita berada dalam genteng yang kokoh, orang bisa. Kita dijaga oleh pengawal yang ketat, orang bisa. Ini mungkin kita mau rajin mengajarkan kajian ini, orang akan bisa kita lari dari kematian. Sehingga Bapak Ibu, sadar bahwa Nusara disebutkan dalam riwayat kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa Nabi Sulaiman di samping ia seorang rasul, seorang nabi yang diutus Allah, bahwa Nabi Sulaiman seorang raja, seorang pembesar. Rakyat Nabi Sulaiman ini toge Bapak Ibu otang kecah manusia. Saking hebatna, besarna kerajaan Nabi Sulaiman rakyatna termasuk dari bangsa jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bahkan datang kecah dari manusia dan bangsa jin sampai kepada binatang-binatang dan hewan-hewan tunduk kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Bahkan dalam riwayat boleh disebutkan otang kecah manusia, otang kecah jin, otang kecah hewan dan binatang-binatang yang tunduk. Sampai ikan di laut, bahkan angin tunduk dalam kerajaan Nabi Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hebatnya kekuasaan Nabi Sulaiman. Salah ketika Bapak Ibu sedang duduk Nabi Sulaiman di istanana, di kursi kemegahannya, maka pada masanya rohmo malaikat maut gelah aslina yaitu Ijrail, panggilannya malaikat maut. Rohmonya menyamar seperti manusia, menghadap masuk ke istana Nabi Sulaiman. Sementara pada masanya Nabi Sulaiman sedang duduk dan di sekelilingnya kiri kanannya didampingi oleh para menteri-menteri pembesar Nabi Sulaiman. Maka hadir moya masuk moya malaikat maut endai, malaikat Ijrail endai masuk ke istana Nabi Sulaiman tanpa salam, tanpa cerok, masuk moya dan di tengah nama sadar persada dari menteri Nabi Sulaiman. Khawatir kena. Dari sekian buah menteri Nabi Sulaiman lot masyarakat yang ditatap lapahi, tengena pantau.
Lepas teman na Bapak Ibu, ia pemunduk dan laus semuanya tanpa mencerok, tanpa mengkusuk. Jadi menteri-menteri ini gue heran. Sementara di luar, di depan pintu penjaga gue, maka menteri yang dapat mengkusuk kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, ise ngocok masih ondai. Kok bisa no yang menerobos masuk ke diri seenak-enak nasuh di bekas taeda dan menengan kita pahe satu persatu. Kari Nabi Sulaiman Bapak Ibu, wahai menteriku, kuperhatikan dai si hadir ini otang sebenarnya manusia, tapi menjelma seperti manusia. Ini yang hadir dari malaikat. Dan Nabi Sulaiman mengakap-ngakapkan hawa nadai, nampaknya malaikat maut sirohi Nabi Sulaiman. Ya, agima sudah aku menteri nadai. Karena aku temandai antara kami enak, aku si paling pantep di tengenannya. Gitang lah kau sekali naik putus aku ni. Jaku nemi Nabi Sulaiman memang kami perhatikan dari kau dah tengah apa ya Nabi Sulaiman nak cuyarin terus. Orang melakukan Nabi Sulaiman mula bagian sudah hakim. Kawat dia ku tamah ya sekali ni cabutkan nyawaku. Wahai Nabi Sulaiman, tolong mau kupirawamu. Ulang sempat ya roh sekali ni mendai paen, tamah cabutkan nyawaku. Orang yang aku sekan mati. Bantu setelah ngambil Nabi Sulaiman, ku katakan mari aku sekan mati. Sekel aku tonggeluh. Silakan minum. Kebetulan kalau hadir di atas tengah-tengah kita ada minuman, sama-sama kita untuk meminumnya. Mungkin yang mereka dapat kita terima. Jadi Bapak Ibu, bahwa katakan Nabi Sulaiman, tolong mau aku, karena ulang sempat ya roh sekali naik dan cabut nyawaku, aku maling sekel mati. Karena kita keluar orang kita sekel mati. Isa sekel mati. Orang sekel. Bangun parah kalau sakitnya. Orang yang melalan ngobotak. Kita tanya no ya. Sekel mati minta udah ya. Man sering geluhan maupun gelumangan ya. Bang bakunin tahat na kita. Barang kita geluh para mati. Kira-kira pernah kukusul ada masa mati kuningan endai ibu-ibu ya menjaga ilmunya, jagalah perias, bahan pelima rakut kecil, serakut seri, utang 5.000 kita dapat, payu rata, dewa orang lagi aja kurang harga 3.000. Ipe menendarat ya, meselepu dah. Ya kita batang hak lepuh dalam hangat nak koden bu gitu. Indah Ustaz beli mau gile bang susah ni. Mencoba menggeluhin bu, sekelang kopeh dulu. Bang bukan susah ni Ustaz, ngeluh nang dia aku ni. Ngeluh nang dia. Jadi kita pakai kelak bagana kita geluh. Kuna sampai ke hati tanggeluh matanggung den belena kita menengan dunia. Satu. Yang kedua maden gue amalan ta pengagap ta sehingga nahan kawat kita mulai meninggal dunia kita atau mati kita kebiaran pengagap ta masuk neraka kita. Imsa biak kita mati. Mana kita elakkan sebenarnya orang bisa kita mengelak. Hanya kita berupaya berusaha ulang menulis mati. Karena menulis mati ini besalahi, apalagi pasrah mak menentu. Lalu secara keadaan terjadi, aku apa sonamo mula takdir Allah Taala ni mati, mula orang gede orang ini. Keadaan darurat, harusnya kita menyelamatkan diri. Aku diri ke sonamo, malah mati yang masalah gelahnya mati bunuh diri. Karena kita punya kesempatan untuk ikhtiar berusaha. Kecuali orang nenek gue terakut badan melekat. Keadaan darurat ay baru apa sunamu ya Allah buat kuring umur. Itu wajib yang kita berdoa milo keselamatan. Ulang no kita no pas sama menentu.
Sebab pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Kala ini Umar bin Khattab laku mengadakan yaitu kunjungan ke sana tempat, sana bekas, sana daerah. Karena zaman kaya orang kita bekas-bekas. Kampung ini bertumpuk orang kita ibaratnya sana ada di Singkil bertumpuk, sana di Senen Gunung Riau bertumpuk, sana ada di Simpang Kanan. Kenapa? Jadi perlu kunjungan perjalanan kadang berhari-hari. Jadi Umar bin Khattab enak laku mengunjungi sana bekas. Karena sahabat, wahai Umar, enda bekas kita lahi enda sedang ledda oleh Allah Ta'ala turunno bala musibah. Ledda oleh Allah Ta'ala bala di ta'un. Isi kerja kena penyakit ni, mula kena kerja pagi, nahan sesenja sesibon, surbana janji. Kune kekira pai kita, ke sahabat naik, penting kau mampu sampai ke lamu. Oh, melalui kita cari pai. Bukan? Umar naik. Kali sahabat yang lain, ala ta Umar, ya nakuna. Tak dia Allah Ta'ala mati dia. Mula mati kita ni mati, mak orang pe kita pai, malah mati ni. Dok sahabat naik. Kali Umar bin Khattab, mula memang begini curamu, berarti balik MP takdir mangen. Baru kita balik, kita pilih gak takdir si mendena. Daripada kita mahade, mencari bunuh diri. Dukun Umar naik. Nah, ini mau sebagai landasan, mula kita dalam keadaan darurat yang kerembah dan kebiaran untuk membawa kematian, pulang mau pasrah malot, menjelas, malot menentu. Perlu ikhtiar, wajib usaha, bahkan menyelamatkan diri. Bapak Ibu yang berbahagia, terutama yang nadai kisah di zaman Nabi Sulaiman endah, karedina wahai Nabi Sulaiman tolong mu aku. Punigak carana ulang sempat roh ia tole malaikat maut dai simbak dengan kami sini kebiaran cabut nahan nyawaku. Aku baling sekel mati. Karena sayangnya Nabi Sulaiman kepada menteri naik dan naik, baik insyaAllah sebisa ku tolong, sebisa ku bantu, ku tolong kona. Kan Nabi Sulaiman, kare pengidonmu, kukira. Kare kan menteri naik, wahai Nabi Sulaiman, kona diwai Allah Ta'ala mukjizat bisa menundukkan angin. Karena ini kupiro keduamu wahai Nabi Sulaiman, suruh mau angin bertiup sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya, asa cepat mu aku di bawah na, di imbah nanda di kawang kedang mu aku denai, mi kekok dok Nabi Sulaiman. Ada aku dao mi India. Wah, karena zaman kaya mi lewat India kaya kita lewat Judah ni, mi kekok di Judah ni lah, gimana istilahnya. Mbah kenapa dia mi India, sebut nama India. Karena Nabi Sulaiman pada masanya dalam riwayat, ia membangun istana dan berdakwah ini diutus Allah di Palestina. Bekas begini kena bom Israel ni. Si kita ketonton ni. Si malut kadang lewa mulu ya dete. Kita pesalah dengan sekali ni lewa. Macam kare pianan dan ditano. Padahal kulit iman na ngoyen. Kuli ingin membela rumah Allah dan membela tanah airnya supaya tidak dijajah dan tidak dikuasai. Apalagi masjid ini akan direbut dan dirubah menjadi tempat yang tidak kepada Allah. Nabi Sulaiman ini diutus di Palestina. Pirakan oleh menteri nandai ademnya diambongkan, dikawangkan, dicapakkan angin di India. Kekirana mulai zaman kini mendalan atau laus ni bekas dari Palestina ni India orang kurang sebulan mangai. Apalagi bolak-balik tamat 2 bulan lebih kurang nak. Tapi kerana ini pengiran nandai Nabi Sulaiman diwakilkan Allah Ta'ala secara mukjizat kemampuan dengan izin Allah memerintahkan angin, maka Nabi Sulaiman pun mengirim angin. Wahai angin, bertiup moko si kuat-kuatnya sekencang-kencangnya, kabangkan mementerikan ademi India sesuai pengirana. Segera maka bertiup angin dari Bapak Ibu sekuat dan sekencangnya, maka diterbang kena mau dikabung kena mau menteri endai suhmi India. Bagi suhmi India oleh malaikat maut jalokan.
capnya caut nyawa. Lepas dicautnya nyawa menteri endai, laus moya tole mendahi Nabi Sulaiman ma istana. Moya tole simbaknya Nabi Sulaiman. Kali kata Nabi Sulaiman, ndai rokok kira, empeho lo ketole, ya. Ndai kona awemu bagasi model kalak heran-heran, enda ngono kira biasa, dok Nabi Sulaiman. Isip kone. Cari jawab namo, aku mau malaikat Israel. Dari pertama aku karena aku dari mendapat perintah Allah. Aku diperintahkan Allah mencabut nyawa saudara menterimu. Dan aku diperintahkan Allah mencabut nyawana otam disiden. Tapi disuruh Allah ku cabut nyawana ada di India. Dan ia akan meninggal dunia atau mati sekitar setengah jam naik. Sementara ku tangan tahun nyawa kembahmu. Insya Allah aku heran aku menangan bina. Ada kan mangga aku cabut nyawa nanganin. Karena aku mencabut nyawa napi orang bekasmu. Harus ada sesuai dengan yang ditentukan Allah. Maka bagi aku ondai. Untuk cepatnya aku balik tole laus, ku pema moya sadi. Kepe iano sendiri dok ke Nabi Sulaiman. Dok ke malaikat maut dari kepada Nabi Sulaiman. Iano kepe sendiri. Oh, putus kata Nabi Sulaiman. Kepekan Bapak Ibu, ajal ini terkadang mulai kita sadari kita mau kepe si mengayak. Otang ajal ini si mengayak kita. Kita si mendahi ia. Ia kepe pepema kecabata. Nah, insya Allah kita salahkan kadangkala ya malah rakinnya mahadendai minta. Memang benar secara ikhtiar dan usaha. Namun secara hakikat kita gelam berarti sendi kepekkan bekas ajalnya. Bapak Ibu yang berbahagia. Oleh karena ini sekali naik kita lari dari kematian orang bisa. Hanya kita berupaya berusaha untuk keselamatan jari. Nah, karena ini Bapak Ibu yang berbahagia, yang terpenting bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pengikut Nabi Muhammad dalam kehidupan tanda, kita yakin dan kita percaya kita akan meninggal dunia, maka kita persiapkan hal yang paling penting untuk kita embak nahan di alam kubur sampai ke alam akhirat. Maka Nabi dalam salah hadis, idza matal insan in qata'a kullu amali illa min salasah shadaqatin jariyah aw ilmu yantafa'u bih aw waladun salihun yad'ulah. Dokter Nabi dalam sarah hadis, apabila meninggal dunia seorang manusia, seorang hamba Allah telah berpulang ke rahmatullah, menemui ajalnya dan kembali kepada Allah, maka dikala ini terputus segala amal ibadahnya. Kecuali yang orang akan terputus dan terus mengalir pahalana dan keamal kebaikannya, nilai-nilai kebaikan dan kebajikan ini terus mengalir telu perkara. Yang pertama, sadaqatun jariyah, sadaqah jariyah. Dalam kurung endamo wakaf atau sumbangan yang bentuknya bisa berkekalan lama. Seperti wakaf tanah untuk bekas amal ibadah, main musalla, main masjid, main balai untuk belajar, main bekas menuntut ilmu, enda gelahna wakaf jariyah. Selama tanah ini tolong dipakai untuk agama, untuk Allah, maka selama ini terus mengalir pahalana. Atau yang diwakafkan, yang disumbangkan berupa bangunan, apakah ini berbentuk kayu atau semen atau besi dan lain sebagainya. Selama tongdeng ia terpakai, selama tongdeng ia melekat, maka selama ini amalnya tetap mengalir pahalana.
atau yang diwakafkan berupa buku atau kitab atau Al-Quran atau alif-alif atau ikrar. Selama tongdeng ini dipakai, selama tongdeng ini digunakan, selama ini tongdeng dimanfaatkan untuk belajar, untuk dibaca, untuk segala macam yang kebaikan, selama ini mengalir pahalanya. Atau yang diwakafkan ini orang hanya khusus agama untuk kepentingan umum, seperti di baina sumur enda diperuntuk kena isi hambing yang sekel berhajat, silahkan diamat lainnya. Maka selama tongdeng dimanfaatkan sumur ini, maka selama ini mengalir pahala. Atau yang diwakafkan berupa senuan, apakah sawit, terutung, lekang, karetole yang dekat-dekat umurna. Niyok. Selama tongdeng ini dimanfaatkan, baik diwakafkan untuk agama lebih afdal, atau diwakafkan untuk kepentingan umum masyarakat juga wakaf, ini amal jariah, maka akan terus mengalir pahalana selama tongdeng ia dipergunakan atau dimanfaatkan. Atau yang diamalkan, yang diwakafkan satu benda, satu tempat, satu pakaian yang bisa untuk dipakai lama sekali, maka ini amal jariah. Maka wakaf ini kalau sekel pahalana berkekalan, maka bentuknya ya kita upayakan yang memiliki kekuatan lama, yang tahan dekah. Kalau terkhusus dari tanah sampai hari kiamat, mudah-mudahan orang longsor, orang hilang tanah ini. Selama tongdeng ini, maka selama ini mengalir pahalana. Ise yang mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid yang lot di kampung Tanah Bara Endah, maka walau penahan ia beratus-ratus tahun meninggal dunia, kampung Tanah Bara Endah terus menerus regenerasi tukar terus, yang akan hadir, yang akan lahir, yang akan tading di sini, dan terus menerus memanfaatkan masjid ini tempat ibadah. Selama ini mengalir pahala kepada yang mewakafkan. Jadi maka Rasulullah mengatakan pertama dari yang orang akan terputus, yaitu dari amal anak Adam, pahalana dan kebajikannya, sedekah jariah, infak, sumbangan kepada pembangunan, sumbangan kepada yang bermanfaat, yang bisa dipakai oleh kala untuk kebaikan. Ini akan mengalirkan amal jariah, pahala yang baik. Bagaimana sebaliknya, mula kita bahan zara bekas, atau kita wakaf kena, kita sumbang kena tanah tak bekas si malut mende, bekas kalak kerajo jahat dan berbuat maksiat, selama den kalak itong atas dunia dipakai ini untuk kejahatan dan maksiat, selama ini mengalih dosa nawanta, mengalih azab nawanta. Jadi ini yang pertama. Jadi amal jariah yang akan terus mengalir. Yang kedua, au ilmu yantafa'u bih. Yang kedua yang terus mengalir, orang akan terputus dan ia akan terus kerembah kebajikan, yaitu ilmu yang bermanfaat yang diajarkan selama geluh. Ilmu ini kalau kata Imam Ali karamallahu wajhah, orang mesti sadar kitab, orang mesti setengah buku, orang mesti selembar buku, orang mesti setengah tulisan buku. Sada huruf P, bayangkan Bapak Ibu, sada huruf P, apabila ini ilmu yang bermanfaat, maka kelak terus mengalir pahala kebajikannya. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, karena ini ilmu yang bermanfaat yang pertama tentu seperti mengajarkan Al-Quran,
supaya nerok membaca Al-Quran, supaya kalak fasih membaca Al-Quran. Ini yang utama. Kemudian mengajarkan hadis, mengajarkan ilmu-ilmu syariat, tentang hukum, tentang kaifiat cara ibadat. Kemudian mengajarkan yaitu ilmu-ilmu tasawuf, bagaimana berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang luhur, dan menyampaikan, mengajarkan ilmu akidah, bagaimana iman yang kuat, bagaimana ketauhidan yang tebal, yang kokoh di dalam hati, sehingga iman kita, kepercayaan kita kepada Allah ora akan goyah. Nah, ilmu-ilmu edah adalah ilmu yang paling afdal diajarkan supaya mengalihkan pahala kepadanya tanpa terputus-putus. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kemudian orang dibatasi hanya sebatas ilmu agama, bisa sambing ilmu yang lain yang bermanfaat secara umum. Apakah ilmu supaya nerok kalak menuan? Apakah ilmu supaya nerok kalak menimbalai, mengkarih kelai? Apakah ilmu supaya nerok kalak main lampu terang? Ilmu-ilmu yang bermanfaat baik untuk agama terutama maupun untuk umum, untuk dunia yang bisa baik nilainya, maka ini akan mengalihkan pahala. Selagi ia diamalkan, ia dipakai oleh kalak yang pernah mempelajari bantah, yang pernah belajar bantah atau megehkan bantah atau menuntutkan ilmu ini bantah. Dan sebaliknya, doakan ulama, apabila yang diajarkan ini ilmu jahat, ilmu malah jauh gini, maka tanah ilmu hitam, kune asa norok ya cara mak kata menangko, kune cara asa norok ya menjudi, kune asa norok ya metinju munuh kalak, kune asa norok ya main kalak sakit hati, kune cara asa mantap ia mengunjing, bisa ia memfitnah kalak, kune asa bisa ia berdusta. Kita ajar begini cara jampok, asa jampok ke mantap nintano, menjampok mau yang menerus. Ilmu si kita ajarkan dan gelangna ilmu jahat. Bagian cara kita duduk bercerita, cerita kita bue-bue, undang ikalak, coro ikalak. Bagian cara coro ini lah. Ada kebiasaan kadang-kadang malam kita tengah kadang kau ibu-ibu dah begini kan. Karena kau ibu-ibu mula duduk ya sarana melamun ni orang lukai cerita. Tapi mula kau caro ibang nahara dua caya untuk cerita. Apalagi gue telu mentambah cerita. 4 kalak kerja kalak ibu dulu, maknanya berbela cerita, dah kali terus dibahas dah. Tapi otang lah ibu-ibu sendiri gue, mulai ke sendiri ngokatu ya Allah, mati-mati kata bendi-bendi lagu. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ilmu yang malat mende, ilmu yang tidak bermanfaat, dalam kata ilmu jahat, diajarkan kepada kala untuk diamalkan kepada kejahatan, maka ini mengalihkan dosa dan mengalihkan azab. Tapi mulai kita ajarkan untuk wanti-wanti, untuk pelajaran, maka ini otak dosa. Coba dia katakan, berdusta ini mula cowok kena sesuatu yang orang pas ini mau gelahna dusta. Kita sekali mengajarkan supaya jangan berdusta. Oleh karena ini kau berdusta. Tapi amal kena no untuk si jahatnya. Mendusta no ya. Berarti ia yang salah. Otang guru. Bagaimana? Enda. Bahwa sesuatu bahangan. Mula kita gelem bicara menjadi alat-alat untuk menjurian, tapi ulang kita gelemen, ulang kita kerajo kena. Kalau kena kerajo kena, otang salah nih, karena yang mengajarkan ini untuk memperkenalkan supaya ulang dikerajokan.
Berbeda dengan kita menyuruhna atau berbeda dengan kita menggerana. Ini memang kita sampai ke mana? Bagaimana mereka minum ini, kita minum menen, mabuk dah benen, ulang di minum minta. Mabuk dah bete, minum mau katina. Berarti ada salah si mengajar, salah si tukang bete, karena sekel dia berbuat kejahatan. Nah, maka jangan kita ajarkan orang, apalagi menyuruh orang dengan sesuatu yang tidak baik. Karena ini pengajak ini kebiaran kerembahkan dosa kepada kita yang terus mengalir. Dan yang ketiga kata Rasulullah, awaladun salihun yad'ulah. Inilah kalimat nado ke Nabi, awaladun salihun yad'ulah. Atau mula orang ke pelot sedekah jariah nandai, atau orang pelot umpamana ilmu yang bermanfaat nandai. Yang ketelu dia, lot anaknya yang soleh yang sekel mendoakan ia. Bayangkan, lot anaknya yang soleh yang sekel mendoakan ia. Mula lot anaknya soleh tapi orang sekel mendoakan ia, orang mengalihkan pahala. Imsa jaga-jaga anak. Ulang sempat ia masuk di bekas ilmu yang diajarkan orang jari mendoa kepada orang tua yang meninggal. Paham kita? Karena kata Rasulullah, waladun salihun yad'u lah. Lo anaknya sembahyang ya, memang sembahyang iya, maca Quran iya, puasa mang iya, tutup aurat mang iya. Tapi orang pantang wana mendoakan orang tua, orang jadi doa ke mati, orang sahih lah. Une jane, padahal lo kena binai waladun salihun yad'u lah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Nah, maka perhatikan usul mang anak te kune mang lau ke sekolah menayah. Jadi mang dia mendoa nahan go bica mati aku bisa mang dia didoakan. Orang lo jadi guru didoakan ni. Go bica mati mau silot ne mombah nah. Soleh pe anak ni bana kecil, sembahyang pe anak kecil. Hati-hati. Orang sekel mendoakan. Memang orang jadi mendoakan kalak mati. Karena ini orang gelahna mending kita doakan kalak mati. Tapi mendoakan kalak yang mau meninggal dunia, boleh ia meninggal baru kita doakan dia. Doa firman Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhan, ampunkan dosana, lapangkan kuburna, terangin kuburna, dauhkan ya siksa kubur, ya Allah, berikan kubur dari taman-taman syurga. Akhirnya doa yang baik, bermanfaat. Tapi mana? Tok ya matikan si pola nadi ya Allah, moyang nanti ku menenangnya, hamuk napi pengakap ku jadilah ye. Kelana mendoakan galak mati orang jari. Jadi beda mendoakan kalak yang engkau yang kalak engkau mati, kita doakan firman Allah Ta'ala, bak mendoakan kalak asa mati. Ini bahaya. Jadi kata Rasulullah dai, persiapkan anak waladun salihun yad'ulah. Maka itu wasiatkan anak buka